Dari kecil tuh sama keluarga udah diedukasi. Anak-anak remaja tuh suka galau-galau kayak jelas gitu. Berarti sekarang Agnes yang dulu sudah ada di fase dimana dulu dia takut kan, berarti kan dulu kan? Nah terus sekarang nih berarti gue pengen tanya, ada nggak sih sesuatu yang bener-bener bikin lo sedih banget lo jadi albino? Sedih. Ada. Apa tuh? Pengalaman ini pengalaman ya, lebih ke pengalaman. Kenapa? Diselingkuhin guys. Ya Allah, sumpah, tapi pernah mikir kayak apa jangan karena gue beda gitu. Terus diselingkuhin gitu ya. Tapi pernah nggak kayak ada ucapan verbal gitu kayak dari cowok lo gitu, yang mungkin rada-rada harusnya nggak diomongin nggak sih? Kalau ucapan verbal tuh kayaknya enggak ya, tapi ya? Mungkin lebih kayak kesedih juga ngarah karena ke sexual harassment kayak gitu-gitu. Kadang ada sih kayak teman yang suka sebenarnya maksudnya bercanda, cuma ranahnya itu kan udah yang privacy ya bun, kayak yang iping ya gitu kan. Itu kan kayak sesuatu hal yang gak usah lo tanyain. Iya, kayak bisa nggak adanya di pikiran aja, nggak usah diucapin gitu kan ya. Yang kayak gitu-gitu, tapi lo juga pasti dapet kan hal yang kayak gitu. Sexual harassment sudah tidak heran lagi saya, apalagi ya di aplikasi sebelah ya, itu suka banyak banget ya, bahkan di YouTube juga ada sih, tapi ya udahlah ya, itu kan konsekuensi saya berada di dunia ini kan ya, jadinya ya sudah lah ya. Tapi pernah nggak sih kayak lo dapat bully verbal, entah itu dari orang yang nggak kenal lo, misalnya kayak di pinggir jalan, terus kayak ada aja pasti omongan kan orang tuh. Oh dulu ada nggak sih? Dulu kayak ada satu film yang tentang bule gitu loh, bule masuk kampung Bule masuk kampung, inget gak sih? Ya inget dulu bule masuk kampung. Iya, jadi kalau misalnya ngeliat gue tuh suka kayak gitu, bule masuk kampung gitu kayak. Oh gitu, kayak lo lagi jalan di pinggir jalan gitu. Anak-anak kecil biasanya kayak gitu-gitu tuh suka anak-anak kecil gitu, jadi kayak ya aduh, dari yang awalnya kesel ya, lama-lama kayak ya udahlah gitu, mereka mau ngomong apa terserah. Dia capek. Dia capek ya? Udah bosen banget. Nah tapi ada gak sih yang bener-bener kata-kata lo menurut lo sadis? Kalau gue pernah sih, gue pernah dapet kata-kata di mana kayak mayat hidup, kayak mayat hidup kayak gitu. Lo pernah gak sih ada? Enggak sih sebatas itu, maksudnya kalau sampai yang bener-bener kayak apa lo gak denger nih? Mungkin bisa jadi mereka ngomongin gue di belakang gue dan gue gak tahu ya. Gak denger kali ya, kalau gue kayak terlalu kedengeran gitu ya. Oke, kalau gitu kan berarti sekarang lo udah percaya diri nih. Iya. Iya dong, harus. Iya, harus percaya diri gitu. Tapi sebelum kesini nih ya, gue pengen tanya dulu deh, tadi kan di pinggir jalan gitu ya, kadang lo suka ini gak sih, masih ngerasa risih atau justru misalnya lo jalan sama teman-teman lo nih, justru teman-teman lo yang risih gara-gara ngeliatin ke lo terus? Enggak, kalau misal untuk jalan mungkin kayaknya enggak, tapi lebih ke ini sih, foto guys. Teman-teman gue tuh gak mau foto bareng gue. Oh iya. Sama dong, karena kayak ya ampun gak mau nanti gue kelihatan hitam itu gitu. Kan guys, gue kelihatan gak bagus gitu. Bener, kan? Padahal kan kayak ya itu kan bukan salah gue gitu ya. Sedih gak sih? Sedih banget kan? Karena itu yang ngomong teman sendiri, kalau orang lain ngomong kayak gak apa-apa. Bener. Kalau teman sendiri kayak aduh kenapa kayak sih mau selfie ya, gitu? mau selfie gitu kan. Terus kayak, kok gue jadi kelihatan hitam sebelah Agnes kayak gitu ya? Kayak posisi kita mau di belakang, mau megang kamera tuh kayak semua serba salah gitu. Iya, kayak harusnya kita gak foto gitu, kita yang fotoin. Tapi lo pernah gak sih ada di fase kayak gini? Jadi lo foto rame-rame nih, tapi kebetulan lo kayak terang sendiri gitu. Justru malah gue pernah ya foto bareng-bareng sama teman-teman gue, terus kayak mungkin cahayanya emang kenceng banget gitu kan ya. Ya merekanya menjadi putih, guenya jadi kayak hilang. Tau gak sih yang kayak misalnya gambar kartun terus yang ada nabi-nabinya gitu kan sudah di cahaya gitu. Gue udah kayak gitu, tau gak? Lo pernah gak sih kayak gitu? Pernah kan kayak putih sendiri gitu. Pernah. Tapi apalagi kalau misalnya pakai bleach, kadang tuh suka merah ke mata gitu kan. Mata kita kan merah kan, mata kita merah terus cahaya. Yang lain tuh kayak matanya kan ya udah biasa aja gitu. Kok jadi kayak mata kucing gitu. Ya, kita kayak nani kayak gitu. Langsung matanya merah gitu. Ya bener. Nah, tapi kita juga nggak jadi nggak pengen foto sama mereka kan justru, walaupun kayak aku juga kayak misalkan foto pakai Polaroid gitu kadang suka kayak gitu juga hasilnya kayak gitu kan, tapi ya
Ya enggak, kita nggak ngomong-ngomong kayak gitu nggak sih? Enggak, kita kayak Kita udah nggak- memang kita tahu kondisi kita kayak Iya, gitu, jadi ya udah terima. gitu, nggak apa-apa. Nah, jadi gitu guys, bukan cuma kalian doang yang mungkin foto di sebelah albino jadi lebih hitam. Kadang kita juga nih ya di suatu situasi, apalagi kalau foto rame-rame, justru kita jadi beda sendiri banget dan kelihatan banget bedanya gitu kan. Nah, di situ ya kita bakal tetap terima kok guys. Mau kayak gimana, mau abis itu kalian ngetawain kita, ih gila lu, lihat deh, Anin putih banget ya, aku sampai kagak kelihatan kayak gitu. Ya kita udah nerima gitu guys, jadi ya kita saling terima aja lah ya. Kita nggak ada sama sekali niatan untuk bikin kalian lebih terlihat hitam gitu, karena kita juga nggak bisa bikin exposure kulit kita jadi rendah juga nggak bisa, kecuali editor nih bisa nih gitu kan, nggak bisa. Jadi ya tolonglah guys, toleransinya gitu kan. Nah balik lagi nih tadi, berarti lu sekarang udah pede banget nih, Udah dong. pede bet nih, Iya dong. bet Iya dong, pede. kayak udah nerima nih Iyalah, pasti. apapun gitu. Mm-mm. Oke. Tapi kenapa lo masih pakai makeup? Ya pakai makeup kan bukan biar gue pede atau gak pede, tapi ya emang gue suka ngelakuinnya dan menurut gue itu bisa ngebuat gue lebih percaya diri lagi, lebih jauh percaya diri lagi. Ya kenapa enggak? Ya Nah, nggak sih? Oke. Tapi Kan tadi lu, fungsinya makeup itu untuk mempercantik, iya, guys. betul sekali guys, betul. Nah tapi tadi lu sempat bilang katanya baru bener-bener percaya diri setelah kenal makeup. Berarti yang bikin lo percaya diri bukan karena lo albino, tapi karena makeup. Bener nggak? Ya maksudnya bisa dibilang makeup itu berperan juga untuk membentuk oke. kepercayaan diri gitu. Karena Iya. gue ngerasa kayak ya gue jauh lebih pede. Maksudnya gini loh, kan kita tuh pucet banget ya. Ya, Seenggaknya tuh kayak banget. ada warna-warna lain gitu di wajah kita. Dan ternyata pas kita pakai makeup tambah cakep ya, ya kan, warnanya tuh jadi lebih terlihat Lebih gitu cantik. kan. Nah gitu guys, jadi buat kalian nih yang suka masih bertanya-tanya, kok udah pede, katanya pede jadi albino tapi masih pakai makeup, itu kita bukan untuk memanipulasi kalian kalau kita itu bukan albino ya guys. Tapi ya memang karena Kita suka ngelakuin. iya, kita suka ngelakuinnya Kita dan suka kita ngerasa emang lebih jadi lebih cantik, itu maksudnya ya kalian tahu lah ya, Versi kita lah ya. pakai makeup tuh emang pasti jadi cantik kan. Ya udah gitu, jadi lebih ke ya ini buat kita gitu, kayak kepercayaan diri tetap ada walaupun kita nggak pakai makeup, tapi ya tambah pakai makeup ya makin auranya keluar gitu kan. Kayak untuk apresiasi diri kita. Ya nggak benar sih? juga, apresiasi diri kita juga. Sama mungkin ada ini juga kan ya, kayak kenapa sih kita masih pakai makeup gitu, untuk kayak orang-orang mikir misalkan ada yang misalnya kayak kita nggak pakai makeup terus tiba-tiba dia jadi nanya kayak, lo pucet banget lo sakit kayak gitu loh. Bener. Ya kan? Kadang cuma nggak pakai lipstick aja dibilang iya sakit ya gitu. Padahal enggak, lupa pakai lipstick aja. Ya memang seperti ini gitu kan ya. Jadi lebih ke yang menghindari kayak gitu-gitu aja. Untuk apa? Untuk nggak lama-lama lagi ngobrolnya. Oke, nih kan lo tadi sempat kayak bahas tentang lo sempat dapat sexual harassment gitu. Pernah nggak sih kayak main sosmed kan? Main dong. Main sosmed lah ya. Di follow ya guys, di follow Instagramnya. Ntar muncul nih di sini. Nah itu, lo pernah gak sih yang namanya kayak dapet sexual harassment nih, kayak gue kan emang pernah nih dapet kan, lo pernah gak sih? Secara Dapet langsung atau di sosmed? ya pernah kayak dapat DM gitu. Cuma sebenarnya kan dulu belum pakai jilbab ya. Terus baru pakai jilbabnya tuh ya udah beberapa tahun ini. Dapatnya itu pas setelah pakai jilbab. Aku nggak tahu kenapa. Kayak aneh gitu. Kok malah dapetnya pas dapet, kan lo pakai jilbab nih sekarang nih. Nah itu. Hah. Iya jadi kayak dulu waktu sebelum pakai jilbab tuh nggak pernah dapet DM yang kayak aneh-aneh gitu. Tapi semenjak pakai jilbab malah kayak yang jadi kayak si oknum tertentu ya, itu. oknum tertentu itu, oke. Jadi ada salah satu foto aku yang pakai jilbab. Terus sama dia dikirim desain lagi ke Instagram aku. Terus ya dia cerita kalau misalnya foto itu ya dijadiin fantasi bla bla segala macam gitu. Kayak aku juga kayak bacanya gak habis pikir, maksudnya kayak tertutup loh gitu kan. Katanya kan banyak orang yang bilang kalau misalnya ya lo sendiri selalu sendiri gitu kan, pakai pakaian terbuka gitu kan. Tapi kan ini konteksnya tuh udah pakai jilbab, udah baju gue panjang gitu, nggak yang ngetat atau gimana juga enggak. Jadi kayak kok Iya loh. gitu. Maksudnya kayak yang jadi bikin pertanyaan tersendiri nggak sih? Bener, Lo bener, salah bener. gue apa Iya, gitu? Gue udah kita tertutup. berbuat apa gitu kan? Gue udah pakai jilbab juga gitu. Jadi kayak kok ada ya orang-orang yang fetisnya tuh kayak gitu. Emang sebenarnya kita kan nggak bisa ya kontrol apa omongan netizen ke kita gitu, emang nggak bisa gitu kan ya. Cuma ya
kita nggak mau berbuat sesuatu karena gue aja nih, emang kan gue belum berkerudung nih, cuma maksudnya ya gue juga nggak pernah yang namanya pakai pakaian yang emang benar-benar terbuka dan memang sengaja gitu pun ya enggak gitu kan ya, tapi emang ada aja dan ternyata lo juga yang udah pakai kerudung aja, nggak saja udah pakai kerudung tuh masih tetap kena guys. Oke, nah kalau itu kan untuk soal itu. Nah menurut lo gimana sih? Lo sering baca-bacain nggak komen-komen gue, komentar-komentar gue? Jadi gue tuh sebenarnya sering, berarti sebenarnya gue yang sharing ya nih contohnya kan. Jadi gue tuh sering banget kayak bikin-bikin konten tentang albino di aplikasi sebelah gitu kan ya. Nah padahal nih di satu situasi dimana saya itu benar-benar membahas tentang apapun tentang albino gitu ya, tapi ternyata isi komentarnya tuh yang lain gitu ya. Paham lah yang tadi dibilang-bilang kan warna pink nih gitu kan, banyak gitu. Nah lo nih yang sebagai albino nih ngeliat video gue dan melihat komentar-komentar kayak gitu tuh gimana tanggapan lo tuh? Gimana ya, maksudnya gue tuh pernah nih jadi salah satu video lo yang lagi ngejelasin soal albino dan soal lo yang udah risih dengan segala komentar-komentar itu gitu. Gue baca ada salah satu komentar, ya boleh dicari kalau misalnya gabut. Komentarnya kayak gini, percuma mau lo jelasin apapun, orang yang mikir kayak gitu bakal tetap mikir kayak gitu. Kayak ya memang, tapi maksudnya ada gini loh, sebagai manusia yang memiliki akal, kita kan harusnya tahu ya mana porsi yang bisa kita share ke orang lain, mana yang ya udah kita keep aja sendiri. Maksud gue kayak ya kalaupun lo suka ataupun punya fantasi tertentu terhadap sesuatu ya udah lo dengan diri lo aja gitu, nggak usah di share ke publik gitu. Untuk apa? Ngerti gak sih? Kayak aneh tapi nyata. Iya, emang ada gitu, mau sampai gue bikin video kayak gitu aja ya tetap ada gitu. Ternyata memang orang-orang yang ya mereka hanya menggunakan jempolnya, tidak menggunakan pikiran dan otaknya untuk komen-komen hal-hal yang emang sebenarnya nggak perlu diungkapin gitu loh. Gue mau ngomongnya tuh sampai saking gedeknya gitu kan ya, cuma ya gimana gitu, nyetopnya juga gimana. Tapi jujur nih, ini gue kayak pengen nanya testimoni nih. Serius, testimoni. Dengan yang kayak gue bikin video kayak gitu, lo justru gimana sih misalnya ngeliat yang komentar-komentar kayak gitu, lo justru malah jadi takutkah untuk terjun ke sosial media atau gimana? Setelah ngeliat kan gue nih, mumpung gue jadi korban pertama nih istilahnya kan, kalau lo gimana nih? Menyikapi hal itu lebih ke ya memang sih, maksudnya banyak orang di luar sana yang ya mau kita kayak gimana juga kita nggak akan bisa mengontrol mereka untuk tidak berkata sesuatu terhadap kita gitu kan. Jadi kayak lebih ke kalau misalnya emang mau masuk dunia entertain, content creator, ya emang harus sudah terima resiko dari awal kalau misalnya suatu saat bakal ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan selama kita nggak melakukan apapun gitu, maksudnya yang aneh-aneh, dan selama ya memang orang itu juga hanya sebatas komen, tidak melakukan tindakan langsung, ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, jangan takut gitu, jangan takut hanya karena itu gitu. Kalau misalnya udah ke ranah yang lain, jalur hukum guys. Nah betul sekali. Dan nanti mungkin bisa aja diselipin ya videonya, disisipin video yang gue ngomong tentang gue udah risih banget sama hal-hal yang kayak gitu. Hey guys, I'm so sorry aku harus ngomongin ini. Semoga 3 menit cukup for me to speak up. Aku ngerasa udah cukup untuk diem. Aku benar-benar kecewa sama netizen TikTok yang komen-komen hal yang berbau sexual harassment. Loh, tapi kan kita nggak bisa ngeberhentiin omongan netizen gitu aja. Selama kamu tetap ada di sini dan berkonten, ya komen-komenan kayak gitu pasti tetap aja ada. Yes, that's right. Tapi gini, you guys have to know, aku ada di sini especially on TikTok adalah untuk entertaining dan educating about albinism. Of course, aku ada di sini mau menginspirasi albino lain untuk percaya diri, for expose themselves dan berkarya. But yang aku kecewain adalah untuk netizen yang tadi aku mention sebelumnya, mereka justru ngeliat dan memikirkan aku sebagai albinism ke arah yang negatif. Oke, biar aku perjelas langsung ke contoh jelasnya. Aku sebagai albinism punya kulit yang sangat putih, juga rambut pirang, alis, bulu mata pirang, dan kalian tahu, mereka malah memikirkan dan membayangkan hal-hal yang seharusnya gak mereka bayangin. Dan mereka dengan beraninya menulis itu di kolom komentar secara terang-terangan bisa kita baca. Bahkan ada yang sejelas itu untuk nyebutin kata-kata tertentu yang mengarah ke sexual harassment. Guys, please, for me, honestly, sejujurnya aku sebenarnya udah bodo amatan sama hal-hal kayak gitu dan bahkan aku nggak hirauin. Dan aku sadar kalau itu sebenarnya konsekuensi aku ya untuk berada di sini.
Tapi coba, apakah mereka mikir dan ngebayangin gimana kalau yang baca komentar itu adalah albinism lain yang lagi berusaha untuk percaya diri? Apakah mereka dengan baca tulisan kayak gitu bisa jadi percaya diri? Sumpah, aku gak pernah ngebayangin sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan albinism bisa sampai dipikirin ke hal yang enggak kayak gitu. But ya, di sini aku menyerahkan kesadaran balik lagi ke orangnya masing-masing ya. So ya guys, think before typing, okay? Dan buat kalian yang albinism juga dan nonton video ini, please buat kalian yang baca-baca komentar kayak gitu, udah hirauin aja, mereka yang salah, kita nggak salah. Of course, ada yang salah sama mereka kan? Okay guys, that's it, let's spread the love. Karena gimana guys, di sini adalah tujuan aku adalah di sini adalah untuk mengedukasi, apalagi tentang albino, sharing-sharing tentang hal-hal yang berbau albino. Tapi malah ibaratnya digiring malah ke arah yang ke sana gitu. Padahal aku sama sekali nggak mau berniat untuk membawa opini yang ke sana, apalagi ke arah seksual harassment kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Nah, yang aku kecewain di situ adalah kenapa aku mengedukasi sesuatu orang malah mikirnya sesuatu yang fantasi kayak gitu loh, kayak apalagi gimana kalau yang lihat nanti anak-anak kecil kayak gitu-gitu tuh gimana gitu. Padahal di sini kan saya mau sharing gitu kan. Nah, yang aku takutin di situ, kenapa aku bisa bikin video itu juga karena aku takut banget justru. Makanya tadi aku tanya ke Agnes, ngaruh nggak untuk kayak misalnya dia mau terjun ke content creator atau kayak gitu. Karena jujur aku takut banget kalau misalkan yang lihat komentar-komentar itu adalah orang-orang yang sama kayak aku, which is yang albino juga gitu. Gimana perasaan mereka ngelihat kayak kok malah orang yang albino malah diginiin gitu kan. Aku lebih kemikirin ke merekanya. Kalau untuk aku ya udahlah ya, itu emang konsekuensi aku gitu. Aku pasti akan dapat hal-hal kayak gitu. Tapi coba kalian pikirin gimana kalau misalkan orang-orang albino lain yang emang lagi pengen bangkit, pengen percaya diri, pengen nyoba juga untuk terjun ke dunia kayak TikTok dan segala macem gitu kan. Iya benar banget. Gimana gitu perasaan mereka baca hal-hal kayak gitu. Pasti kan mereka akan ada lah ya. Mungkin kalau Agnes ya udah lah ya, sama kita kan batunya gitu kan. Cuma gimana kalau misalnya ada orang yang kayak enggak deh, takut masuk ke dunia-dunia kayak gitu, takutnya malah dipandangnya kayak gitu karena gue albino. Lagi-lagi karena gue albino, padahal gak ada hubungannya kan. Tapi ini mau tanya deh, maksudnya kan lo sebagai content creator gitu kan, lo maksudnya pernah mendapatkan hal-hal seperti itu di sosial media? Pernah nggak dari sosial media dibawa ke dunia nyata? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya orang-orang yang misalnya ya emang ngeliat konten-konten lo dan lain sebagainya, terus berpikir hal itu juga dan ngomong langsung kalau nya gitu tentang hal-hal tersebut gitu. Ya ada sih ya pasti gitu kan, itu malah jadi kayak bercandaan gak sih? Bercandaan justru. Cuma kalau misalkan konteksnya adalah orang-orang terdekat gitu ya, misalnya kayak lu di komen ini ya, gue liat kemarin komentar lu banyak tuh yang nge-komen ping kayak gitu kan, kayak BBM ping sebel. Cuma ya itu gue masih yang kayak iya emang iya dapet gitu. Cuma kalau misalkan emang lebih kayak ke orang, apalagi kalau orang yang langsung ngomong gitu ya baku hantam aja gitu. Nggak ada yang canda, nggak lah say, nggak usah gitu, maksudnya please banget untuk dia dijaga gitu. Kalau untuk pikirin aja gitu, pikirin gimana perasaan orang lain, lebih ke nggak usah pikirin albinonya deh, pikirin perasaan satu sama lain aja kita gitu. Itu udah berarti nggak takut ya, saya ditunggu ya kontennya. Saya sedang menarik dia untuk masuk juga ke dunia content creator. Hai yang semangat ya sis, semangat ya sis. Netizen gitu nggak usah dipikirin lah ya, nggak usah ya, maksudnya komentar-komentar yang jahat kayak gitu nggak usah dipikirin, nggak usah diambil hati. Tapi untuk yang membangun dan memberi saran gitu ya bisa kita terima gitu kan ya. Benar sekali. Tapi ada keinginan nggak sih untuk juga ngedukasi tentang hal-hal albino? Iya pengen, karena kan emang berhubung salah satu kejuruan aku kan pendidikan ya, jadi masih kayak anak pendidikan. Iya salam anak pendidikan. Dia anak pendidikan loh guys. Iya, aku juga nggak kelihatan ya. Kita sama-sama anak pendidikan, tapi kayak tidak terlalu terlihat gitu pendidikannya. Oh ini saya lagi kan saya kita edukasi. Saya pendidikannya tapi lewat jalur konten creator di media sosial gitu. Nice. Gitu deh guys. Benar. Berarti sekarang lo masih mikir kayak gitu atau udah beda nih? Coba segini kebaca gak? Enggak lah, ngaco lau. Padahal sebenarnya itu nyiksa banget.